Perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Proses adopsi adalah proses di mana individu atau kelompok memutuskan untuk menerima dan menerapkan suatu inovasi baru. Fokusnya pada keputusan dan tindakan untuk mengimplementasikan inovasi tersebut. Contoh, petani memutuskan menggunakan pupuk hayati baru pada lahannya setelah menilai manfaatnya. Proses difusi inovasi adalah penyebaran inovasi dari sumbernya ke individu atau kelompok dalam masyarakat, termasuk tahap informasi, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Fokusnya pada bagaimana inovasi menyebar. Contoh, penyuluh pertanian menyebarkan informasi tentang penggunaan alat pertanian dalam berbagai desa. Upaya-upaya penyuluh untuk mempercepat difusi inovasi: memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang inovasi, menyediakan pelatihan langsung atau demonstrasi lapangan agar petani memahami cara penggunaan inovasi, menjalin komunikasi dengan kelompok petani agar pengalaman sukses dari satu petani dapat ditiru oleh petani lain. Yang keempat, membantu mengurangi hambatan, misalnya biaya, akses, atau pengetahuan sehingga adopsi lebih mudah. Yang kelima, memotivasi petani melalui insentif atau pengakuan terhadap keberhasilan penggunaan inovasi. Penyuluh partisipatif disebut partisipatif karena melibatkan aktif semua anggota kelompok dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Petani bukan hanya penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam menentukan solusi. Karakteristik keputusan bersama antara penyuluh dan petani, diskusi kelompok untuk menganalisis masalah dan mencari solusi. Penekanan pada pengalaman lokal dan kearifan masyarakat, penyuluh bertindak sebagai fasilitator bukan pengarah tunggal. Penjelasan dengan pendekatan partisipatif, petani merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap inovasi sehingga tingkat adopsi lebih tinggi dan berkelanjutan. Perbandingan laku dan pendekatan partisipatif. Aspek laku atau latihan dan kunjungan partisipatif. Yang pertama, tujuan memberikan keterampilan teknis spesifik, membangun pemahaman dan solusi bersama. Kedua, sasaran individu atau kelompok yang mengikuti pelatihan, kelompok masyarakat secara luas. Yang ketiga, organisasi terstruktur, jadwal dan materi ditentukan penyuluh, fleksibel, kegiatan digunakan dengan kebutuhan kelompok. Yang keempat, metode demonstrasi, latihan, kunjungan ke lapangan, diskusi, dialog, kerja kelompok, identifikasi masalah bersama. Kelima, peran penyuluh, instruktur, pengarah, fasilitator, motivator. Kesimpulan, laku lebih menekankan transfer keterampilan teknis dari penyuluh ke petani, sedangkan partisipatif menekankan kolaborasi dan pemberdayaan petani agar inovasi dapat diterapkan sesuai kebutuhan lokal.